Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini aku akan menjelaskan dan kita semua akan berdiskusi tentang liberalisme dan neoliberalisme. Halo teman-teman semua. Perkenalan dulu yuk. Namaku Adelia Syahputri dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Nah, kita langsung ke materinya aja yuk teman-teman. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang definisi dari liberalisme. Liberalisme yaitu sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang paling utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas nih teman-teman, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Selanjutnya ada definisi dari neoliberalisme, yaitu paham yang meyakini bahwa negara seharusnya mengutamakan keunggulan absolut alih-alih keunggulan relatif atas negara lain. Meski kedua teori tersebut menggunakan metodologi yang sama, termasuk teori permainan neoliberalisme, berbeda dengan ideologi ekonomi neoliberal. Nah, teman-teman, itu dia tadi definisi dari liberalisme dan neoliberalisme. Materi yang selanjutnya yaitu sekarang kita memasuki materi dari perspektif liberalisme. Liberalisme memiliki perspektif yang berbeda mengenai konsep power. Liberalisme berpendapat bahwa power dapat tercipta dengan adanya pembentukan koalisi dan aliansi, sehingga dapat mencapai kepentingan masing-masing negara tanpa harus menerapkan paksaan atau kekerasan. Dengan adanya perkembangan dunia yang semakin dinamis, kaum liberal tidak melihat national power sebagai main agenda yang harus dicapai suatu negara. Tetapi, melalui sumber daya manusia yang berkualitas, kemajuan iptek serta kapabilitas ekonomi yang memadai adalah definisi ideal yang patut dicapai oleh sebuah negara. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu paradigma liberalisme. Berangkat dari berakhirnya Perang Dunia Pertama, pemikiran liberalisme muncul dengan tujuan untuk menemukan perdamaian dan menghentikan perang. Liberalisme berusaha mengkritik dan mengkauntir pemikiran realisme yang memiliki perspektif bahwa perang tidak dapat dihindarkan, dan kalaupun bisa dicegah, hanya dengan perimbangan kekuatan yang di dalamnya masih ada kekhawatiran dan kecemasan dari masing-masing negara. Pada materi yang keempat yaitu paradigma neoliberalis. Negara mengurangi secara signifikan campur tangannya atau deregulasi dan debirokratisasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sekarang di sini aku mau ngejelasin apa itu debirokratisasi dan deregulasi. Deregulasi yaitu tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Sedangkan debirokratisasi yaitu tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Kita lanjut ke dalam materi yaitu aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung rugi. Teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang kelima, yaitu perbedaan antara liberalisme dan neoliberalisme. Perbedaannya terlihat dari pandangan neoliberalisme yang lebih realistis, memandang bahwa konflik dan peperangan pasti akan terjadi di dalam dinamika hubungan internasional. Maka dari itu, neoliberal juga menyatakan tetap dibutuhkan kerjasama untuk menghindari konflik. Selain itu, neoliberalisme juga memfokuskan teorinya pada aspek-aspek politik ekonomi, lingkungan, dan isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia. Pada materi yang keenam yaitu penyebaran neoliberalisme.
Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh BUMN mereka. Penyebar luasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa negara Amerika Latin pada penghujung tahun 1980-an. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Bank Dunia. IMF atau International Monetary Fund atau yang sering kita sebut dengan Dana Moneter Internasional sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan konsensus Washington. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kekalahan liberal. Sejak masa kehancuran Wall Street, atau dikenal dengan masa depresi hebat atau Great Depression, hingga awal tahun 1970-an, wacana negeri industri maju masih dikuasai wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan. Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada salah pengucapan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budi luhur.